Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari, perwakilan dari kelompok 5B yang beranggotakan Elvira Sesi Ibrilia, Nurul Afifah, Redita Maharani, dan Wulan Rahma Prastiwi akan mempresentasikan hasil akhir proyek botani tumbuhan rendah dari kelompok kami. Pendahuluan, latar belakang dari kelompok kami adalah jenis-jenis jamur. Dikarenakan banyak spesies jamur di lingkungan sekitar, maka dari itu kami mengidentifikasi jenis-jenis jamur yang tidak beracun dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Kemudian kami mempublikasikan dengan membuat brosur yang berisi identitas jenis-jenis jamur yang tidak beracun beserta manfaatnya. Dalam pembuatan proyek ini muncul rumusan masalah, antaranya yaitu apa saja jenis-jenis, ciri-ciri, kandungan, dan manfaat jamur yang tidak beracun di lingkungan sekitar, serta bagaimana cara mempublikasikan informasi jamur tidak beracun. Tujuan dibuatnya proyek ini adalah untuk mengetahui jenis, ciri-ciri, identitas, kandungan, dan manfaat jamur tidak beracun, serta untuk memberitahu informasi mengenai jamur tidak beracun. Berikut merupakan kontribusi pembagian tugas dari kelompok kami. Semua telah bekerja sama dan semua anggota telah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Landasan teori. Dalam mengidentifikasi jamur ini, kami menemukan 5 jenis spesies jamur tidak beracun yang ada di lingkungan sekitar kami. Jamur-jamur tersebut antara lain, yang pertama ada jamur Pleurotus pulmonarius. Jamur ini memiliki ukuran 5-20 cm. Berbentuk cembung, tubuh buah akan menguning seiring bertambahnya usia. Cetakan spora jamur ini berwarna putih hingga kekuningan, dan ukuran pendek serta diimbangi dari tengah topi dengan dasar berbulu. Reproduksi aksesual jamur ini dengan spora aksesualnya adalah Conidiospora, sedangkan secara seksualnya reproduksinya terjadi melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan betina membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi primadona dewasa. Yang kedua ada Auricularia auricula atau disebut juga jamur kuping mempunyai ciri khas yaitu tekstur seperti jeli yang unik dan termasuk jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia atau kuping. Pada keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Warna tubuh buah jamur ini pada umumnya hitam atau coklat kehitaman, akan tetapi ada pula yang berwarna coklat tua. Habitat jamur tersebut tumbuh dengan kondisi di berbagai jenis kayu, akan tetapi pertumbuhan jamur yang baik yaitu pada kayu yang sudah lapuk yang berada di dataran rendah. Yang ketiga ada jamur Fomes fomentarius. Jamur ini umumnya dikenal sebagai jamur kuku. Warnanya bervariasi dari abu-abu, keperakan hingga hampir hitam dan biru, meskipun biasanya berwarna coklat. Memiliki tubuh buah antara 5 dan 45 cm, lebar 3 dan 25 cm, serta tebal 2 dan 25 cm. Jamur ini tidak dapat dikonsumsi, namun jamur ini secara tradisional berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk membuat pakaian dan barang-barang lainnya. Spesies ini merupakan hama dan berguna dalam reproduksi kayu. Jamur ini dalam bidang ekonomi menurunkan nilai kayu karena sebagai parasit. Yang keempat ada jamur Pleurotus ostreatus. Pleurotus ostreatus disebut juga sebagai jamur tiram atau oyster mushroom. Memiliki tubuh buah yang mekar berbentuk corong dangkal seperti kulit kerang. Bagian tudung jamur memiliki permukaan yang hampir licin dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Memiliki ukuran 5-15 cm. Bagian tangkai memiliki ukuran 2-6 cm. Pleurotus ostreatus biasanya ditemukan di bawah pohon berdaun atau
di permukaan batang pohon yang sudah melapuk, atau bisa juga pada pokok batang pohon yang sudah ditebang. Yang kelima ada Phyllostigma common. Jamur ini tubuh buahnya seperti kipas, berdaging dan elastis. Berdiameter tudung 1-3 cm, berwarna abu-abu keputihan, permukaan tudung berbulu panjang, bagian tepinya terbelah, bentuk bila bercabang ke tepi, permukaan atas kasar berserabut lunak, permukaan bawah seperti gabus, tepi tubuh buah berserabut. Biasanya muncul pada musim penghujan dan tumbuh di kayu pohon karet atau kemiri yang sudah lapuk. Umur jamur ini cukup singkat, yakni 5 hingga 6 hari. Jamur-jamur ini ditemukan di daerah Gadingrejo, Natar, dan Jatimulyo, Lampung Selatan. Metode pengumpulan data. Dalam pembuatan proyek ini, sebelumnya kami telah merancang timeline dan diagram kerangka kerja. Pembuatan proyek kami berikut ini timeline dan diagram kerangka kerja dari kelompok kami. Analisa pembahasan. Keberhasilan proyek kami dapat dikatakan berhasil karena dalam jangka waktu 5 pekan kami telah menyelesaikan mengidentifikasi jamur tidak beracun dan kami telah menyelesaikan brosur kami, di mana brosur merupakan proyek dari kelompok kami. Kami pun sudah menyebarkan brosur ini baik secara online maupun secara offline. Berikut ini contoh gambar dari brosur fungi tidak beracun yang ada di lingkungan sekitar. Dalam melaksanakan proyek ini, kelompok kami tidak ada ketidakberhasilannya, karena proyek kami berjalan dengan lancar sesuai dengan timeline yang telah direncanakan sebelumnya. Tindak lanjut yang kami lakukan dalam pembuatan proyek ini adalah kami langsung mencari jamur tidak beracun yang ada di lingkungan sekitar, kemudian kami mengidentifikasi jamur tersebut menggunakan aplikasi berbasis Android. Setelah jamur diidentifikasi, kami mencari literatur yang membahas mengenai jenis-jenis jamur tidak beracun. Setelah itu kami membuat brosur. Setelah brosur kami selesai, kami langsung menyebarkan baik secara offline maupun secara online. Penutup. Kesimpulannya, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tubuh sebagai hifa memiliki dinding sel yang mengandung kitin bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Jamur terbagi menjadi 2, yakni ada yang beracun dan ada juga yang tidak beracun. Dalam proyek ini, kami menggunakan 5 jenis spesies jamur tidak beracun yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Spesies yang kami gunakan yakni Pleurotus ostreatus, Phyllostigma common, Fomes fomentarius, Pleurotus pulmonarius, dan Auricularia auricula. Dalam proyek ini, kami menggunakan brosur sebagai media bacaan. Brosur merupakan selembaran buku yang berisi suatu informasi yang ringkas dan dibuat dengan menarik, terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman dan selesai dalam sekali terbit. Saran, kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan laporan akhir proyek Botani Tumbuhan Rendah ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari jika laporan akhir proyek ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik serta saran mengenai laporan akhir proyek ini. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman, adakah yang ingin ditambahkan? Baiklah, Saudari Wiwi, terima kasih. Saya izin memberikan tambahan sedikit. Jadi kemarin itu kami dari kelompok 5B sudah mencetak brosur yang sudah dirancang dan isinya itu beberapa
beberapa jenis jamur yang tidak beracun. Jadi kami menemukan 5 jenis spesies jamur yang tidak beracun, yaitu ini berikut merupakan hasil cetakan dari brosur kami. Apakah terlihat? Jadi ini yang bagian depannya, dan ini bagian halaman belakangnya. Dan jika dilipat akan seperti ini. Dan jika dibuka akan seperti ini. Mungkin itu saja Wiwi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu saja Wiwi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami tentang presentasi dari laporan akhir. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.